I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Halo adik-adik. Jadi, kalau kakak tanya apa kabarnya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi kakak ulang ya, kakak tanya. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertatap muka dalam rangka proses pembelajaran dengan membahas tema 4, hidup bersih di lingkungan sekolah, dengan subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke adik-adik, di sini kakak berharap semuanya bisa membuka dan mempersiapkan buku, pulpen dan pensilnya ya, sehingga hari ini pembelajaran kita bisa bermanfaat dan tentunya pembelajaran kita hari ini akan ada keseruan, oke? Nah, baik adik-adik, silahkan dibuka bukunya halaman 10 dengan subtema 2, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kakak mau tanya nih, ada yang tahu apa itu lingkungan? Yaps, benar banget adik-adik. Jadi lingkungan itu adalah tempat kita tinggal yang dimana di dalamnya itu ada makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Tentunya di lingkungan tersebut kita berinteraksi, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar banget. Cara kita menjaga lingkungan yaitu dengan menerapkan hidup bersih dan sehat, dan tentunya di lingkungan sekolah, sehingga proses pembelajaran kita dapat berlangsung dengan nyaman karena lingkungan kita bersih. Jadi adik-adik, kalau misalnya nih ada kerja atau ada jadwal di dalam kelas untuk membersihkan kelas, harus dikerjakan ya, sehingga kelas kita itu bisa enak dipandang, sehingga kita juga nyaman untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, oke, di sini ada yang bisa membedakan lingkungan bersih dan lingkungan kotor? Ada? Ya, silakan. Lila. Oh iya benar. Lingkungan bersih itu ketika kita membersihkan lingkungan tersebut dan tidak ada sampah sedikit pun, itu termasuk lingkungan bersih, seperti di dalam ruangan kelas, di depan halaman yang sudah dibersihkan. Sedangkan lingkungan kotor itu ya seperti pembuangan sampah yang memang tempat untuk membuang seluruh sampah. Nah, makanya kalau adik-adik mau hidupnya sehat, mau hidupnya tidak ada penyakit, maka kita harus menerapkan perilaku yang hidup bersih. Dengan cara apa? Dan cara apa? Ada yang tahu? Yaps, benar. Dengan cara mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Dengan memasang slogan di tempat-tempat yang tidak boleh untuk dibuang
sampah sembarangan. Nah, sehingga dengan cara tersebut kita bisa mengajak orang-orang untuk menjaga lingkungan dan menerapkan hidup bersih dan sehat dengan cara memasang slogan. Jadi begitu ya adik-adik. Nah, jadi di sini kakak berharap agar adik-adik setelah pulang dari sekolah tetap menerapkan hidup yang bersih ya. Pulang sekolah bajunya digantung, dirapikan kembali sehingga tidak menimbulkan sarang nyamuk. Dan tangannya dicuci, kakinya dicuci, dan sarapan, maksudnya makan siang, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu berbau bersih semua. Jadi kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, jadi di sini kakak berharap dengan kita mempelajari topik hari ini mengenai hidup bersih dan sehat di sekolah, kakak berharap semuanya bisa diterapkan karena indikator dari belajar itu yaitu ketika adanya perubahan tingkah laku. Jadi ketika kita sudah belajar, maka kita akan menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Itulah yang termasuk indikator dari belajar, adanya perubahan tingkah laku. Mungkin yang jadi kakak lanjut ya. Mungkin yang dulunya itu hidupnya tidak teratur dan tidak bersih, kakak berharap keluarnya kita dari kelas ini kita bisa menerapkan hidup yang bersih ya. Ketika kita melihat sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, kita pungut dengan kesadaran dirinya kita memungut sampah tersebut dan membuang di tempat yang di tempat sampah gitu ya. Terus di sini kakak tidak akan memberikan PR atau pekerjaan rumah karena kakak hanya menginginkan implementasi dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Kakak berharap bisa diterapkan hidup bersihnya sehingga terhindar dari penyakit-penyakit karena menurut Kementerian Kesehatan hanya 20% masyarakat Indonesia yang peduli dengan lingkungan yang bersih dan hidup yang bersih. Berarti masih sedikit sekali orang-orang yang melakukan hidup bersih. Jadi di sini kakak berharap kita semua bisa melakukan hidup bersih dan kita termasuk salah satu dari 20% orang tersebut yang melakukan hidup bersih. Oke? Dan tentunya kakak berharap jangan bosan-bosan untuk masuk di dalam pembelajaran kakak karena tentunya banyak keseruan yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Minggu depan kita akan membahas mengenai topik yang lebih seru lagi teman-teman atau adik-adikku tersayang. Jadi jangan sampai sakit ya, dijaga kesehatannya, hidup bersih. Oke? Demikian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.